Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A Pendidikan Biologi FPMIPA 2020 akan menampilkan video mengenai tipe dan pembelahan merula, blastula, dan gastrula dari mata kuliah Perkembangan Hewan. Dosen pengampu dari mata kuliah Perkembangan Hewan ada Dr. Randes Dadang Mahmudi MSI, kemudian Dr. Didik Riyandoko MSI, dan Dr. Hernawati MSI. Kelompok 1A Perkembangan Hewan 2020 ada Adinda Ramadina, Amelia Kania Putri, Bunga Meilinda Putri, Hasna Wahdini, Lairani Olsiara, Nadia Difaid Mutmainah, Rizky Desi Amelia, dan Zia Nazaria Aini Syifa. Ini adalah beberapa tujuan praktikum yang akan kami lakukan mengenai tipe telur dan pembelahan dari morula, blastula, dan gastrula. Baik, untuk dasar teori ada embriogenesis, yaitu sebagai suatu proses pembelahan sel dan diferensiasi sel dari tahapan embrio manusia yang terjadi pada tahapan awal dan menjadi manusia seutuhnya. Tahapan dalam embriogenesis yaitu ada morula, blastula, dan gastrula. Tipe telur dapat dibedakan berdasarkan penyebaran yok. Ada isolesital dengan jumlah yok relatif sedikit dan tersebar merata, ada mesolesital dengan ciri jumlah yok sedang berupa lapisan di kutub vegetal, telesital hanya tersebar pada salah satu ujung kutub, dan sentrolesital hanya terkonsentrasi di bagian tengah dan dapat terlihat di gambar. Selanjutnya, setelah beberapa kali pembelahan sel yang berlangsung secara sinkron kemudian membentuk suatu bola padat berbentuk buah murbei yang disebut dengan morula, dan proses tersebut disebut dengan morulasi. Tipe telur dan pembelahan beberapa hewan yaitu Echinodermata dan Amphioxus dengan isolesital dan holoblastik dan hampir ekual, amphibia tipe telur isolesital dengan pembelahan total dan tidak ekual, Apes tipe telur megalesital dengan pembelahan meroblastik dan diskoidal, dan mamalia tipe telur isolesital dengan pembelahan holoblastik. Setelah morulasi terjadilah blastulasi. Bentuk blastula pada setiap spesies berbeda-beda, umumnya berupa suatu bola dengan rongga tengah yang disebut dengan rongga blastula atau seloblastula. Blastulasi pada Echinodermata dan Amphioxus yaitu suatu blastula berongga atau seloblastula, dindingnya terdiri atas lapis blastomer yang tersusun mengelilingi rongga blastula. Nah, dalam blastula tersebut terdapat suatu rongga yang disebut blastosol atau rongga segmentasi, dapat dilihat pada gambar di samping. Blastulasi pada amphibia setelah melalui pembelahan kelima, pembelahan mikromer selalu lebih cepat daripada makromer dan akhirnya akan terbentuk suatu bola berongga yang disebut seloblastula. Atap rongga blastula tipis dan terdiri atas sel-sel kecil, sedangkan dasarnya tebal, terdiri atas makromer yang terisi penuh oleh butir-butir yok. Dapat terlihat pada gambar. Mula pada Apes, setelah terbentuk banyak sel, keping lembaga yang disebut blastoderm dan embrio sudah memasuki tahap blastula. Jumlah blastoderm bertambah banyak tetapi hanya terdiri atas lapis sel. Kemudian berlangsung pembelahan yang sejajar dengan permukaan blastoderm menjadi lebih banyak, seperti terlihat pada gambar. Stadium blastula pada mamalia disebut blastocista. Blastula terdiri dari suatu rongga blastula yang dikelilingi oleh suatu lapisan sel yakni tropoblast, kecuali pada suatu sisi di mana terdapat penebalan sel morula yang disebut ICM atau inner cell mass, dapat terlihat pada gambar. Setelah blastulasi terjadilah gastrulasi, yaitu tingkatan perkembangan embrio di mana terjadi proses pembentukan lapis benih. Tanda khas tahapan ini adalah terbentuknya calon sistem pencernaan yaitu gastrosol, serta terjadi diferensiasi yang pertama kali yaitu terbentuknya lapis benih ektoderm, mesoderm, dan endoderm, serta terjadi morfogenesis sel. Dalam praktikum ini, terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu beberapa model tipe sel, kemudian model blastula, gastrula, serta preparat dari blastula dan juga gastrula dapat terlihat di gambar.
Untuk langkah kerja pengamatan tahap blastula, yaitu macam-macam model dan preparat awetan hewan diamati menggunakan mikroskop, bidang pembelahan dari hewan tersebut ditentukan dan dibandingkan, kemudian setelah itu bentuk morfologinya juga diamati dan juga didokumentasikan menggunakan kamera handphone. Kemudian untuk langkah kerja dari tahap gastrula, sama seperti tahap blastula, diamati terlebih dahulu preparat awetan hewan serta modelnya, setelah itu didokumentasikan menggunakan kamera handphone. Berikut merupakan hasil pengamatan dari preparat awetan Asterias. Terdapat pembelahan pertama dari pembelahan Asterias, yaitu terlihat pada gambar, kemudian pembelahan kedua, di mana selnya itu bertambah banyak. Kemudian pembelahan ketiga serta pembelahan keempat dapat terlihat di gambar sel yang tadinya berjumlah 2 menjadi berjumlah 4 dan kemudian berjumlah 8. Dan dapat dilihat di gambar literatur agar lebih jelasnya seperti itu. Hasil pengamatan pada katak yaitu terdapat pembelahan yang diawali dengan tahap blastula yang ada cirinya itu blastosol, kemudian gastrula tahap awal yaitu dicirikan dengan adanya gastrosol, dilanjutkan dengan tahapan invaginasi gastrula tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan gastrulasi tahap akhir. Dapat terlihat pada gambar dan juga dapat dibandingkan dengan gambar literatur yang ada di sebelah kanan. Berikut merupakan hasil pengamatan dari tipe telur, yaitu dari kiri ke kanan, ada isolesital, telolesital, megalesital, dan sentrolesital. Selanjutnya yaitu tahap blastulasi dari Amphioxus dengan pembelahan vertikal, vertikal, horizontal, 2 vertikal dan 2 horizontal dengan tipe yaitu Celoblastula lapis tunggal. Selanjutnya yaitu tahap blastulasi dari Asterias dengan pembelahan 1-5 yaitu vertikal, vertikal, horizontal, 2 vertikal dan 2 horizontal dengan tipe yaitu Celoblastula lapis tunggal. Yang ketiga ada tahap blastulasi dari amfibia yaitu dengan pembelahan 1-5 vertikal, vertikal, horizontal, 2 vertikal dan 2 horizontal dengan tipe blastula yaitu Celoblastula lapis banyak. Tahap blastulasi pada Aves yaitu dengan pembelahan 1 vertikal, pembelahan 2 memotong tegak lurus, pembelahan 3 tahap pembelahan sejajar, pembelahan 4 horizontal, dan pembelahan kelima radial dengan tipe yaitu Discoblastula. Gastrulasi pada Asterias melibatkan gerakan-gerakan morfogenik terutama invaginasi atau pelipatan ke dalam. Gastrulasi pada amfibia yaitu adanya pembentukan lapisan lembaga terjadi melalui 3 gerakan morfogenik utama yaitu epiboli, invaginasi, dan involusi. Selanjutnya, gastrulasi pada Aves berlangsung melalui kombinasi sejumlah gerakan-gerakan morfogenik meliputi poliinvaginasi, konkurensi, dan involusi. Gastrulasi pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada massa sel-sel dalam atau inner cell mass yang makin lama makin membesar dan dinamakan dengan rongga amnion. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan bahwa perkembangan embrio dari tahap zigot sampai stadium morula, blastula, dan gastrula untuk beberapa jenis hewan yang diamati memiliki ciri khas dan tahapan masing-masing yang berbeda-beda sesuai dengan fate map-nya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video kami mengenai tipe telur dan pembelahan morula, blastula, dan gastrula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.